Pegel enggak? Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan syafaah oleh Nabi Muhammad SAW karena kita membahas tentang akhlak beliau dan akhlak para sahabat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, tadi kita menjelaskan banyak tentang sahabat, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ingin menceritakan sahabat yang lain sebelum kita beralih kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada seorang sahabat yang terkenal keras, terkenal gagah perkasa, terkenal tegar, tegas, dan kerjaannya adalah berkelahi. Luar biasa, jagoan. Namanya adalah Umar ibn al-Khattab. Sahabat Umar ini sebelum masuk Islam dikenal sebagai suka minum minuman keras, ya, suka mabuk, suka berkelahi, dan dia kalau berkelahi dari pagi sampai sore karena luar biasa tenaganya. Tapi sahabat ini suatu ketika mendengar ada orang yang katanya ngajak kepada agama baru, yaitu Muhammad. Lalu dia menyiapkan pedang, lalu kemudian ingin mengejar yang namanya Muhammad ini. Kita bayangkan orang ini ya, tukang berkelahi, preman gitu kan, luar biasa jagoannya, datang bawa pedang, orang di pinggir jalan lihat dia langsung pergi, ya. Sampai kemudian ada seorang yang bilang sama dia, mau kemana kamu? Saya mau ketemu Muhammad, saya mau potong lehernya. Lalu ada orang yang bilang, ngapain kamu datang bunuh Muhammad? Adik kamu sendiri itu udah masuk Islam. Maka Umar yang tadinya bergegas ingin datang membunuh Rasulullah, pulang balik lagi ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Sampai ke rumahnya, dia lihat dia dengar suaminya Fatimah ini sedang membaca Al-Quran. Yakin ini berarti ini orang keluarga ini sudah masuk Islam semua. Masuk, dia nggak banyak bicara lagi, dihajar sama dia suami adiknya itu, adik iparnya. Nggak bangun, sekali pukul jatuh, ya. Kemudian datang adiknya yang biasanya sama dia begitu sopan, begitu halus, begitu lembut, tiba-tiba adiknya berkata dengan tegas, wahai Umar, kalau kamu nggak suka dengan agamamu, pukul saya saat ini, adikmu juga yang namanya Fatimah, ayo pukul saya sekarang kalau berani. Maka Umar ibn al-Khattab melihat itu, dia kemudian diam. Belum pernah ada orang yang nantang seperti itu, apalagi perempuan, apalagi adiknya sendiri. Maka kemudian akhirnya dia, walaupun dia keras, tapi hatinya sebetulnya lembut di dalam. Maka kemudian dia diam, dia lihat adiknya lagi megang mushaf dari kulit kambing. Kemudian dia tarik, pinjam, saya mau baca. Ditarik oleh adiknya. Tidak boleh, kamu musyrik, najis, kata adiknya. Lalu kata Umar, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya boleh megang itu? Saya pengen baca. Mandi kamu sana, kata adiknya. Maka kemudian dia mandi, setelah mandi kemudian dia baca. Ternyata itu potongan ayat Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat itu berbunyi, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran itu untuk menjadi sempit buat kalian semua. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu diturunkan untuk ngingetin orang yang takut sama Allah. Tanzilan mimman khalaqal ard was samawatil ula, diturunkan dari pemilik 7 lapis langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha penyayang, yang bersemayam di atas aras. Melihat itu, Umar itu berlinangan air matanya. Seumur hidup nggak pernah nangis. Kemudian dia berlinangan air matanya. Kemudian dia bilang, bolehkah saya ketemu dengan Muhammad? Kata adiknya, ngapain kamu ketemu sama Muhammad? Saya mau masuk Islam. Maka semua orang bertakbir dan akhirnya beliau masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tahukah kalian berapa umur beliau saat masuk Islam? 35 tahun. Gak ada di dalam Islam itu masa muda dibiarkan lalu nanti tua jadi orang soleh. Gak ada dalam Islam begitu. Ada lagi Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang dikenal sampai malaikat pun malu kepada beliau. Pada saat beliau menjelang akhir hayatnya,
Beliau dalam keadaan puasa, beliau biasa baca Quran, seminggu sekali khatam Quran. Dalam keadaan berpuasa, lalu tiba-tiba dia mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Uthman, kamu mau buka dengan keluargamu atau berbuka dengan saya?" Kata Rasul. Kata Uthman, "Ya Rasulullah, saya kepengen buka bersama Anda." Betul sekali, siang hari itu juga beliau dibunuh dan darahnya muncrat di atas Al-Quran yang sedang beliau baca. Sampai meninggalnya beliau dalam keadaan taat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berharap untuk meninggal dalam keadaan taat kepada Allah kalau tiap hari kerjaannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menjaga diri kita supaya dekat sama Allah, supaya kita wafatnya juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 30 tahun Utsman masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib begitu juga, umur 9 tahun sudah masuk Islam. Dari kecil. Jadi anak-anakku sekalian, jangan nunggu tua kalau mau sadar. Kemudian mari kita bahas juga para generasi di dalam Al-Quran, generasi muda. Allah sebut Ashabul Kahfi yang tadi ayat dibacakan oleh Qari. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu Ashabul Kahfi, kalau kalian ingin tahu, mereka itu para pemuda, fityah. Fityah itu remaja, baru remaja, tapi amanu bi rabbihim, tapi mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, karena imannya maka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena imannya kepada Allah, walaupun teman-teman pemuda yang lain gak beres, brengsek, mereka beriman cuma 7 orang, dalam riwayat yang lain 5 orang. Maka kemudian mereka diberikan sama Allah keutamaan, kemuliaan, yaitu apa? Ditidurkan selama 309 tahun. Dan itu diabadikan dalam Quran, kata Allah, 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka ditidurkan selama 309 tahun lamanya. Itu mukjizat Allah. Kenapa? Karena mereka pemuda yang beriman. Jangan nunggu tua kalau kita mau beriman. Anak-anakku sekalian yang wanita, ada contoh wanita yang di dalam Quran disebutkan, dan termasuk 4 orang wanita pemimpin ahli surga, yaitu Maryam binti Imran. Disebutkan dari sejak kecil, wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakan wahai Muhammad kisah tentang Maryam. Dari kecil dia menjaga hijab dari orang-orang laki-laki, sehingga kemudian sama Allah diberikan satu hal yang luar biasa, yaitu hamil tanpa adanya ayah. Kemudian akhirnya anaknya menjadi nabi, yaitu Isa bin Maryam, seorang nabi yang sangat mulia, karena ibunya dari sejak muda menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, seluruhnya kita jaga anak-anak kita, jaga diri kita dari sejak muda, karena enggak mungkin Allah memberi hidayah tiba-tiba pada saat tua. Karena dari sejak mudalah Allah sebutkan orang-orang dalam Al-Quran itu menjadi baik, dan kalau sudah tua disebutkan banyak di antara mereka yang susah berubah menjadi baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa sejarah orang-orang masa lampau adalah sesuatu yang maha gaib, tetapi Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik yang dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kondisi pemuda masa lalu dan pemuda masa kini. Alhamdulillah guru kita tadi telah memberikan paparan begitu banyak contoh-contoh kemuliaan Rasulullah pada saat muda, sekaligus ditambah dengan pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang mulia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu saja ini menjadi catatan bagi kita untuk saat ini. Untuk lebih cermat lagi, kita harus melihat kondisi saat ini, bagaimanakah pemuda pada kondisi era modernisasi yang sangat luar biasa ini. Ada banyak hal yang kita cermati, dan tentu saja ada banyak bahaya yang kita hadapi. Insya Allah Abi Maki akan menjelaskan kepada kita. Silakan Abi. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, pertemuan kita pada sore hari ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatid dan ustazat yang hadir tepat ini, wabil khusus guru kami, ayahanda kami yang kami sayangi dan kami cintai, Syekhuna Habib Nabil Al-Musawa, semoga beliau selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahir dan batin, sukses berhasil dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dari dulu sampai hari ini yang namanya ujian terhadap para pemuda-pemudi tidak jauh daripada dua hal, ujian syahwat dan syubhat. Hari ini pun tetap berjalan ujian antara syubhat dan syahwat. Apa artinya syubhat dan apa artinya syahwat? Kita lihat yang namanya syahwat berkaitan dengan hati. Para ulama mengatakan asyahwatu fil qalbi. Maknanya syahwat ini menyerang ke dalam hati manusia. Orang dengan syahwatnya bisa melupakan akhirat. Orang bisa syahwatnya bisa berdusta. Orang dengan syahwatnya bisa membunuh. Orang dengan syahwatnya bisa meninggalkan yang benar. Dan orang dengan syahwatnya bisa membela yang salah. Itu syahwat. Karena syahwatnya. Orang mencuri karena syahwat. Orang berdusta karena syahwat. Orang melakukan kekejian, kemungkaran karena syahwat. Inilah yang ada. Minum khamar karena syahwat. Zina karena syahwat. Tapi ketika orang ini dinasehati dengan yang namanya azab kubur, untuk diajak untuk taat, diajak untuk tobat, maka syahwat ini bisa berubah menjadi 180% menjadi yang namanya nafsul mutmainnah. Jadi kalau seandainya untuk syahwat yang ada hari ini, na'udzubillah, syahwat ini sangat bertubi-tubi. Berat rasanya. Lebih banyak mana penghafal Quran dengan penghafal nyanyi-nyanyian. Ini dia syahwatnya. Lebih banyak mana i'tikaf di masjid ataupun hura-hura di luar masjid. Apa yang menyebabkan? Syahwat. Banyak yang tidak berhijab dan banyak yang berhijab. Kenapa banyak yang tidak berhijab? Syahwat, ingin memamerkan apa yang dia milikinya. Ini adalah serangan yang dari dulu sampai hari ini. Syahwat itu terus. Ini bahaya. Tapi ada yang jauh lebih bahaya. Apa? Syubhat. Kalau tadi syahwat menyerang hati, kalau syubhat menyerang pola pikir. Biasanya kalau syahwat bisa dari yang punya ilmu dan tidak punya ilmu kena syahwat. Tapi kalau syubhat kadang-kadang datangnya di orang yang berilmu. Syubhat diabu-abukan. Islam ini sudah jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Tapi diantaranya ada yang syubhat. Nah, yang sekarang nampak adalah yang jelas disyubhat-syubhatkan. Udah jelas ini riba, ini ada riba, ini ada bunga, ini ada riba. Tapi bagaimana caranya? Disyubhat-syubhatkan. Kalau begini mah boleh, kalau gini mah halal. Coba. Sudah jelas misalnya yang namanya khamr itu adalah haram. Tiba-tiba dengan mengatakan, dia mah nggak tahu zaman modern sekarang. Dulu khamr haram, tapi sekarang khamr ini campurannya dengan teknologi canggih. Lalu zat-zatnya pun menyehatkan, lalu zat-zatnya pun bagus. Apalagi kalau hanya untuk menghangatkan badan. Kalau lagi hujan, lalu motor-motoran. Na'udzubillah, ini adalah syubhat yang merasuk dalam pola pikir manusia. Gara-gara syubhat, keluar dari orang-orang yang berpangkat dengan menyatakan pernikahan laki dan laki boleh, perempuan dan perempuan boleh. Ini adalah syubhat. Hati-hati. Syubhat datangnya dari orang yang berilmu terkadang, memiliki derajat, memiliki pangkat terkadang. Syubhat itu datang terkadang dari orang yang berilmu. Sudah jelas yang namanya punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya daging yang namanya babi haram. Kalau seandainya begitu dikatakan daging babi ini haram, lalu ada seorang penggembala dengan mengatakan, siapa bilang daging babi haram, halal daging babi itu.
Punten, kalau hanya seorang penggembala mengatakan seperti itu, ibu bapak tutup mata dikata itu mah haram, siapa sih yang bicara? Cuma gembala saja. Coba kalau ada yang tampil di TV, bajunya putih-putih, lalu tertulis di sini profesor doktor, lalu di bawahnya dia pernah mendapatkan penghargaan, lalu dia bilang, menurut penelitian yang telah kami lihat, misalnya babi yang diharamkan itu adalah babi hutan, tapi kalau babi yang dipelihara, tempatnya dirapikan, babinya divaksin tiap minggu, lalu tempatnya dipelihara, lalu kita kasih makanan yang bagus, maka babi yang begini mah halal. Ayo, banyak yang percaya apa tidak nantinya? Kenapa? Yang bicaranya siapa? Berilmu. Hati-hati untuk para pemuda, pemudi, syubhat sudah menyerang kepada anda semuanya. Hati-hati. Dekat kepada alim ulama kuncinya, yang ulama yang soleh. Iya, dekat ke masjid-masjid, gauli para kiai, para ulama. Benar. Lihat ayahanda bunda punten, beratnya di dalam masalah ujian ini untuk para pemuda, sampai Al-Quran mengatakan, guru kami tadi Syekh Nabil dengan menyebutkan kata-kata indah bahwa dalam suratul Kahfi, qari kita pun telah membacakannya punten sebagai renungan. Dalam suratul Kahfi ada 4 kisah. Pertama menceritakan seorang pemuda fityah, yang kedua menceritakan tentang sahibul jannatain yang memiliki 2 kebun yang luar biasa. 3 menceritakan tentang Dzulqarnain, yang keempatnya menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau dicek satu persatu, apa coba? Nabi Khidir ini adalah kepada Nabi Musa ujian ilmu. Fitnah pertama dengan ilmu, hati-hati. Ujian pertama dengan ilmu. Yang kedua tentang yang namanya Dzulqarnain, ini juga ujian, tapi ujian masalah jabatan karena dia adalah raja. 3 sahibul jannatain, dia yang memiliki 2 kebun yang indah, ini kekayaan, ujian juga berat. Anak muda, ujian yang berat adalah menjaga keimanannya, tapi Allah sebut surat ini tidak katakan surat Dzulqarnain. Surah yang namanya surah apa? Sahibul jannatain, suratul Khidir wa Musa, tapi dikatakan suratul Kahfi. Kenapa? Karena betapa beratnya seorang pemuda menjaga iman. Sampai Al-Quran mengabadikannya. Inilah surat Al-Kahfi, aku utamakan ini seorang pemuda yang kokoh, yang gagah, yang kuat, menjaga imannya dinomor satukan dibanding dengan Nabi Musa dan Khidir, dibanding dengan siapa? Dzulqarnain, dibanding dengan sahibul jannatain. Ini menunjukkan betapa berat menjaga seorang pemuda dengan keimanannya. Maka satu-satunya jalan id awal fityatu, ya kan, ilal kahfi. Lihat ketika seorang pemuda itu berjalan meninggalkan untuk kesempurnaan imannya, kemana? Kahfi. Sekarang tolong jangan terlalu bebas pemikiran kita. Masukkan ke dalam goa, yang dalam goa itu ada Al-Quran. Masukkan ke dalam goa yang mana di dalam goa itu ada sunnah. Masukkan ke dalam goa di mana yang ada dalam goa itu para ulama-ulama soleh. Punten, yang terindah yang harus kita pahami, bismillah, hati-hati syubhat, hati-hati syahwat. Dan ternyata keindahan dalam suratul Kahfi menunjukkan betapa sulitnya, betapa rumitnya seseorang pemuda menjaga keimanan. Mudah-mudahan kita tetap kokoh dalam keimanan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Allah ibadah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya ujian berat yang dialami oleh para pemuda sudah pernah terjadi di masa lalu. Bahkan Allah mengabadikan di dalam surah Al-Kahfi. Lantas bagaimana kita dengan yang saat ini sedang memasuki usia muda, yang tentu saja dihadapkan pada banyak pilihan, apalagi difasilitasi dengan teknologi yang sangat luar biasa, yang terkadang justru teknologi ini menjauhkan diri kita dari sang pencipta alam semesta ini. Lantas bagaimanakah sesungguhnya pemuda untuk era ini, era yang sangat modern ini, menempatkan diri, harus mempertahankan diri dari ujian-ujian berat yang ditimpakan kepada kita. Insya Allah itulah yang akan dibahas segmentasi selanjutnya, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku. Allah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang sangat indah ini. Memang kalau kita lihat media itu luar biasa, sangat luar biasa sekali kalau tidak disertai dengan keimanan yang ada. Tidak perlu jauh-jauh kita merenung. Dulu yang namanya ghaddul basar, menjaga pandangan itu kalau keluar rumah. Tapi kalau sekarang di rumah saja harus ghaddul basar. Ya, karena apa?
ternyata yang namanya orang-orang yang tidak senang terhadap generasi Islam, baik itu dari bangsa Yahudi atau Nasrani, mereka menyerangnya bukan dengan pedangnya, bukan dengan senapannya, bukan dengan pistolnya, tapi mereka menyerang dengan media yang ada, termasuk daripada gerakan-gerakan internet yang sekarang tanpa batas. Apapun di rumah bisa buka. Ya, na'udzubillah. Kalau seandainya tidak disertakan dengan keimanan yang kokoh dan kuat, maka jelas kalau tadi namanya Al-Kahfi atau Suratul Kahfi, tolonglah sekarang ini seolah-olah berada dalam goa, nggak apa-apa, tapi apa? Untuk memegari mata kita, memegari pikiran kita, karena berada dalam koridor yang indah, ada syariat Islam, punya halal, punya haram, punya halal, punya haram. Ingat, itulah syariat Islam, harus dilihat halal dan haramnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk diketahui, punten, tidak pantas seorang pemuda atau pemudi dimanapun berada kalau seandainya tidak hafal doa yang diungkapkan oleh Ashabul Kahfi ini dulu. Kita hafalkan dulu doa ini. Kalau belum hafal, hafalkan. Jangan pulang dari Masjid Istiqlal ini sebelum hafal doa ini. Bismillah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Itu yang diungkapkan oleh Ashabul Kahfi. Begitu masuk kemana, ke kahf ataupun yang namanya ke goa, Rabbana atina ya Rabb min ladunka rahmah, ya Allah, ya Rabbana atina min ladunka, ya Allah, berikan kepada kami darimu langsung dari Allah, min ladunka, darimu ya Allah. Rahmah adalah keimanan yang kokoh dan keimanan yang kuat. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, panjangnya makna yang sangat indah, dan berikan kami kemampuan mendengar kebaikan dan bisa melaksanakan kebenaran itu dan selalu istiqamah berada di dalamnya. Itu wa hayyi lana min amrina rasyada. Bukan hanya mendengar kebenaran tapi tidak mengikutinya, bukan hanya mendengar kebenaran terus diikuti sekali habis itu pulang. Tidak, dengarkan kebenaran, ikuti kebenaran, istiqamah di dalamnya. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Hafalkan doa itu setiap saat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apapun yang kita miliki saat ini, itu bisa sangat memungkinkan untuk menjadikan dakwah kita lebih melejit, lebih bagus, lebih indah. Punten, bagaimana tadi kalau disampaikan oleh guru kami Syekhun Nabil, Habibun Nabil, dengan menyebutkan kata-katanya, ada seorang pemuda di zaman itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan gagahnya sampai pasar Ukad, tidak ada yang mengenal beliau kecuali dengan kegagahannya, kekuatannya. Idza masya asra wa idza daraba auja wa idza takallama asma. Itulah Umar bin Khattab di zaman jahiliyahnya. Kalau dia berjalan gagah, semua orang mundur. Kalau dia jalan, kalau dia bicara, merunduk orang semuanya karena tidak mau melihat tatapan wajahnya kalau suaranya sedang lantang. Apabila daraba, apabila dia memukul, auja, rasanya berhari-hari sakitnya. Kekuatan. Apakah kekuatan Umar bin Khattab setelah Islam hilang? Tidak. Tidak. Kekuatan yang ada di Umar bin Khattab begitu sudah Islam baru mengatakan, quwwati ala fadlika ya Rasulullah. Kekuatanku berada dalam kemuliaanmu ya Rasulullah. Aku tidak ada apa-apanya tanpa engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Sekarang yang ahli apapun di pemuda-pemudi ini, ada ahli IT-nya, ahli penulisnya, ahli apapun, tinggal digiring saja ke dalam syariat Islam. Kokoh Islam ini dibantu dari berbagai macam keahlian daripada pemuda dan pemudi. Ya, siapa ahlinya di sini? Yang ahli A, ahli B, ahli C, gabungkan, terikat. Lihat ini semua terpampang di bawah ini. Ini semuanya adalah generasi muda yang mengikuti sebagai keinginan berkumpul silaturahim di Masjid Istiqlal ini. Ya Rabb, jangan mengatakan, tapi kan mereka sudah tua-tua. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh lihat, tidak. Lihat, kita buka satu persatu. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar? Ya, Abu Bakar As-Siddiq berpegang Islam, kokoh, siap tidak mendampingi Rasulullah di usia 32 tahun. Umar bin Khattab mendampingi Rasulullah di usia 26 tahun. Ya Rabb. Utsman bin Affan di usia 20 tahun. Ya Allah, coba lihat,
Ali bin Abi Thalib 8 tahun sudah ikut bersama Rasulullah. Talha bin Ubaidillah 11 tahun sudah ikut mendampingi Rasulullah. Ya Allah, coba perhatikan ini. Semuanya. Zubair ibnu Awam, Hawari, namanya juga bodyguardnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap mendampingi Rasulullah di usia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, rami Rasulullah yang paling hebat dalam memanahnya di usia 18 tahun. Coba ikhwah, akhwatillah, sekarang yang anda usianya 18 tahun, seperti usianya Zubair bin Awam saat itu, apa yang telah anda sumbangkan dalam syariat Islam? Apa yang telah anda lakukan? Apa yang telah kita kerjakan? Apa yang telah kita perbuat untuk Islam ini? Waduh, saya tidak bisa ahli, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Belajarlah kepada Imam Syafi'i. Lihat, Imam Syafi'i ayahnya sudah wafat, dibawa oleh ibunya ke Mekah untuk belajar. Miskin Imam Syafi'i, untuk belajar saja tidak punya buku, tidak punya pena. Sementara murid-muridnya bawa buku, bawa pena. Gurunya mengajarkan, orang lain mencatat, Imam Syafi'i tidak mencatat. Tapi dia ibaratkan tangan, ini dalam riwayatnya, dalam perkataannya masyhur disampaikan, Imam Syafi'i tangannya seolah-olah kitab, lalu jemarinya seolah-olah apa? Pena. Kalau dulu kan nulis dimasukkan ke apa namanya? Tinta, ditulis, masukin tinta, tulis. Imam Syafi'i caranya ininya demikian, ininya sini, dimut, nulis di tangannya. Mut, nulis tangannya. Gurunya melihat, sehari bolehlah aku nggak tegur, kata gurunya. 2 hari masih nulis begitu. 3 hari masih nulis gitu, panggil, kamu siapa namanya? Aku Syafi'i. Kamu keluar. Kenapa? Orang lain nyatet, kamu pura-pura saja di tangan. Dia bilang, aku bukan pura-pura, tapi aku catat, aku bayangkan huruf-huruf di dalam tanganku. Kayak hafal luar biasa. Iya, aku hafalkan huruf ini di tanganku. Lalu kata gurunya, apakah kamu hafal dari pelajaran yang kemarin? Hafal. Luar biasa, hafal Imam Syafi'i. Nggak ada alat untuk belajar. Jadi jangan sampai ada alasan, saya tidak lulus kuliah. Kenapa? Karena nggak punya motor. Nggak ada. Saya nggak bisa lulus kuliah. Kenapa? Karena saya tidak punya les. Nggak bisa les. Saya tidak punya duit. Saya tidak punya ongkos. Saya tidak punya baju. Jangan ada alasan. Imam Syafi'i bisa sukses. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik ke Madinah ingin belajar. Di usia berapa tahun? Kurang daripada 15 tahun, 13-14 tahun. Datang ke Imam Malik. Datang, assalamualaikum, dijaga sama Harisnya. Haris itu penjaganya. Penjaganya dengan mengatakan, siapa kamu? Aku Syafi'i. Siapa Syafi'i? Murid daripada Imam Malik. Sudah belajar, baru hari ini mau belajar. Kata punten, Harisnya datang, wahai Tuan Imam Hambali atau wahai Tuan Imam Malik, di sana katanya ada Syafi'i ingin belajar kepadamu. Kata Imam Malik mengatakan, suruh dia balik lagi. Jangan datang kepadaku sebelum hafal Muwatta, kitabku Muwatta Imam Malik. Kalau sudah hafal baru datang. Datang penjaganya, maaf kamu suruh balik sebelum hafal kitab Muwatta. Kata Imam Syafi'i, kitab Muwatta sudah di luar kepalaku. Bilangin. Ya Rabb. Coba begitu datang, wahai Imam Malik, ternyata dia sudah hafal Muwatta. Masa? Datang, hebatnya luar biasa. Punten, kadang-kadang kita sama kiai, sama ustad nggak kenal. Lebih kenal yang suka, ya begitulah. Sekarang kalau mau dicek, yang tidak hafal nama Imam Masjid Istiqlal nggak boleh pulang, insya Allah nggak pulang semuanya. Ya. Yang tidak hafal muadzinnya imam atau Masjid Istiqlal nggak boleh pulang, insya Allah nggak pulang semuanya. Tapi kalau disebutkan berapa banyak penyanyi, berapa banyak itu, berapa banyak ini, hafal semua dan kasus-kasusnya. Ya, kenapa saya sampaikan? Itulah ada. Kenapa cinta kita sebenarnya harus ditanamkan? Siapa idola kita? Yuk kita pelajari siapa Nabi Muhammad, para sahabat. Kenapa? Karena itu yang akan menginspirasi Anda semuanya untuk dapat hijrah dalam syariat yang benar. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Subhanallah, luar biasa sekali kisah pemuda yang bernama Imam Syafi'i pada saat muda. Tentu saja itu juga berlaku pada pemuda-pemuda yang beriman pada masa itu. Betapa mereka sangat
luar biasa sekali menjaga kualitas keimanan mereka, atau boleh kita sebut dengan mereka sangat tidak manja seperti pemuda pada masa ini. Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan hadis Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Allah benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang Apabila Allah mencintai seseorang, menyayangi seorang, Allah akan mudahkan segala-galanya orang itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dimudahkan oleh Allah, tiba-tiba ingin belajar Islam, ingin kenal dengan para guru-guru, para masyayikh. Alhamdulillah, salah satu contoh sahabat kami ini ada Mario di samping kami ini, Masya Allah, beliau salah satu yang luar biasa hari ini hadir kajian, dan mohon doanya dari Habib, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah bersama keluarganya juga ya. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat indah, karena sesungguhnya tidak ada keindahan hidup di muka bumi ini kecuali nikmat merasakan takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Utsman bin Affan dengan indah kata-katanya, bersihkan hati Anda, maka pasti Anda akan selalu haus dengan pelajaran-pelajaran syariat Islam. Bahkan Anda akan kenyang dengan Al-Quran dan Sunnah. Caranya membersihkan hati itu adalah adanya di masjid. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa tidak adanya barokah ilmu saat ini? Jawabannya apa? Karena banyak di antara pemuda-pemudi meninggalkan masjid. Ya, ketika pelajaran-pelajaran dijauhkan dari masjid, yang Anda hanya di universitas-universitas, di kuliahan-kuliahan, di sekolahan-sekolahan, tanpa ada masjidnya, pastikan, kata para alim ulama, salafus saleh, keberkahan ilmu itu tidak akan pernah muncul keluar. Sekarang berapa banyak sekolah tumbuh, berapa banyak universitas ada, tapi ternyata keberkahannya agak kurang. Jawabannya apa? Terlalu banyak melupakan masjid. Dekatkan dengan masjid, cintakan kepada masjid, insya Allah semuanya menjadi ahlul masjid. Kalau sudah jadi ahlul masjid, berarti tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair, ala husni istimaikum. Allah ibarik fiik. Baik, terima kasih Habib Maki, Habib Nabil Al-Musawa yang telah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi peristiwa yang sangat luar biasa ini, Youth Islamic Festival, tentu saja akan memberikan inspirasi bagi Anda pemuda-pemuda yang lain untuk tidak melupakan masjid. Sekali lagi, masjid adalah tempat yang amat sangat diberkahi oleh Allah. Carilah keberkahan di masjid, dan insya Allah, Allah pun akan menguatkan keimanan kita, sehingga terlahirlah seperti yang dijelaskan tadi, pemuda-pemuda Al-Kahfi. Akhirnya saya Agung Zulhaq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini, Sarung Walimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama, anak-anakku sekalian. Tadi sudah kita mendengarkan makanan untuk akal kita, mari kita beri makan juga ruh kita, supaya ruh kita juga ikut kenyang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Subhana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا يا الله يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا وأزواجه باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, berikan kepada kami ketakwaan walaupun usia kami masih muda. Berikan kepada kami ketakwaan sebagaimana ketakwaan Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda yang sedikit di dalam kaumnya, tapi mereka istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Mereka digoda oleh lingkungannya, digoda oleh kelompoknya, digoda oleh negerinya, tetapi mereka istiqomah sehingga kemudian Engkau berikan kepada mereka satu mukjizat besar, ditidurkan selama 309 tahun dan kemudian akhirnya berkumpul bersama orang yang beriman. Ya Allah, jadikan kami seperti pemuda Ibrahim ya Allah, yang memiliki ayah yang musyrik, tapi terus beliau berusaha mendakwahi ayahnya dengan bahasa yang sangat halus, dengan bahasa yang sangat santun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguh sudah datang kepada saya ilmu agama, saya ingin mengajak kepada ayah jalan yang lurus,
Tapi kemudian dibalas oleh ayahnya, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Wahai Ibrahim, kamu benci kepada agama saya. Kalau